Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Muhammad Azir, NIM 41200032 akan mempresentasikan jawaban dari ujian tengah semester dari matkul I'rabul Quran. Baik, yang pertama yaitu definisi i'rab. Yang pertama, menurut Ibnu Al-Jurumi dalam kitabnya Matan Ajrumiyah, bahwasanya yang dimaksud dengan i'rab ialah taghyirul awakhiril kalimi ikhtilafil awamil dakhilati 'alaiha lafzan aw takdiran, yang artinya perubahan yang terjadi di akhir kalimat karena berbeda-bedanya amil yang masuk mendahulunya baik secara tertulis maupun tidak. Definisi dari i'rabul Quran yaitu perubahan akhir kalimat karena berbedanya amil yang mendahulunya baik secara tertulis ataupun tidak yang terjadi di dalam ayat-ayat Al-Quran. Urgensi dan dalil-dalil pentingnya i'rabul Quran. Yang pertama yaitu belajar bahasa Arab itu merupakan bahagian dari agama. Sementara ilmu i'rab ini ialah merupakan salah satu metode di dalam bahasa Arab yang mana untuk memahami pokok agama yaitu Al-Quran dan Sunnah ini memerlukan bahasa Arab. Yang mana untuk memahami bahasa Arab ini maka diperlukan kaidah-kaidahnya, dan kaidah-kaidah itulah ialah yang dimaksud dengan i'rabul Quran, i'rab ini. Sebagaimana berkata Ibnu Taimiyah, maka sesungguhnya bahasa Arab itu adalah bagian dari agama dan hukumnya wajib mempelajarinya. Karena memahami Al-Quran dan As-Sunnah itu wajib, dan keduanya itu tidak bisa dipahami kecuali dengan memahami bahasa Arab. Dan maka hal ini juga sesuai dengan kaidah wa ma la yutimul wajib illa bihi fawal wajib, yang artinya tidaklah sempurna yang wajib itu kecuali dengannya, dan dia itu adalah yang wajib. Yang urgensi selanjutnya ialah bahwasanya i'rab ini penting dalam menggali makna Al-Quran. Kerana tanpa i'rab maka mustahil seseorang yang mahu memahami sebuah kalimat di dalam Al-Quran kerana dia tidak mengetahui kedudukan dari kalimat yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Dan untuk mengantisipasi kekeliruan yang timbul dari pemahaman yang salah, maka diperlukan ilmu i'rab ini. Dan juga untuk mengantisipasi dari orang-orang yang mau merusak agama Islam ini seperti orang telisme dan kaum-kaum yang lainnya. Dan yang selanjutnya ialah untuk mempelajari isi kandungan Al-Quran ini dan mengajarkannya kepada orang lain. Sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Bukhari, khairun nas wa afdaluhum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Yang artinya sebaik-baik manusia dan yang paling mulia adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran tersebut. Yang mana intinya itu adalah jikalau kita ingin mempelajari Al-Quran ini, penting untuk belajar ilmu i'rab ini. Dan bagaimana bisa kita mengajarkan Al-Quran tersebut kalau kita tidak memahami ilmu i'rab ini? Jikalau kita tetap memaksa, maka akan terjadi kekeliruan dalam mengajarkannya nantinya. Yang selanjutnya, sejarah dan perkembangan ilmu i'rabul Quran. Ilmu i'rabul Quran ini pertama kali muncul pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, yang mana dikisahkan bahwasanya Ali ini sedang bingung atau sedang bermenung untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada saat itu, iaitu bahwasanya banyak terjadi lahan atau kesalahan atau cacat dalam membaca kitab suci Al-Quran ini. Yang mana pada saat itu banyak umat Islam yang berasal dari Ajami atau dari luar wilayah Arab ini yang masuk Islam. Maka terjadilah kesalahpahaman atau kesalahan dalam membaca kitab suci Al-Quran. Maka untuk itu Abu Aswad Ad-Duali mendatangi Ali bin Abi Thalib dengan membawa lembaran-lembaran yang berisikan kaidah-kaidah isim, fi'il dan huruf.
Dan di dalam riwayat yang lain dikatakan bahwasanya Abu Aswad ini geram terhadap orang-orang yang membaca Al-Quran yang salah membacanya, atau yang mana dia itu salah paham, yang mana kalau dibaca rasuluhu yang seharusnya, maka dia membaca rasulihi. Maka Abu Aswad Al-Duali ini merasa khawatir terhadap hal itu, maka dia meminta izin kepada gubernur Basrah pada saat itu, yaitu Ziyad bin Anih, untuk menulis buku tentang kaedah-kaedah bahasa Arab. Dan Abu Aswad Al-Duali ini menjadi pelopor atau peletak dasar mengenai tentang ilmu i'rab Al-Quran ini, ilmu i'rab ini. Dan selanjutnya yaitu hubungan tafsir dan mufassir dengan i'rabul Quran. Yang pertama, i'rabul Quran dengan tafsir. Bahwasanya hubungan kedua ini sangatlah dekat. Jikalau tidak ada salah satunya, maka akan terjadi ketimpangan. Sebagaimana menurut Imam Az-Zarkashi, bahwasanya ilmu i'rab ini sangat besar peranannya di dalam tafsir. Karena tafsir tidak akan sahih, tidak akan benar jika tanpa ilmu i'rab. Oleh kerana itu, kedua hal ini tidak dapat dipisahkan. Kedua hal ini harus disatukan, yang mana i'rab ini akan menentukan posisi suatu kalimat dalam ayat, yang mana itu akan membantu dalam memahami atau mengungkap makna sebenarnya yang dimaksud oleh Allah SWT di dalam Al-Quran tersebut. Yang mana jikalau tidak memakai ilmu i'rab ini, maka akan terjadilah kekeliruan atau kesulitan dalam mencari makna ayat tersebut. Selanjutnya adalah fungsi i'rab menurut Az-Zamakhsyari, ialah i'rab itu sebagai penyelaras makna, sebagai penegas makna yang membantu pemaknaan agar apa yang mau kita dipahami itu, terutama Al-Quran dan Sunnah itu, bisa benar-benar dipahami sesuai apa yang mau dimaksud oleh autornya. Yang mana jikalau Al-Quran autornya itu ya Allah SWT, sedangkan hadis itu bisa Nabi Muhammad SAW. Dan juga i'rab ini mempunyai makna sebagai akomodir qiraat, yaitu sebagai penafsiran pentarjih berdasarkan maknanya, makna yang dapat dari i'rab tersebut. Hubungan i'rab dengan mufassir. Dalam menafsirkan ayat Al-Quran, seorang mufassir tentunya harus menguasai Al-Quran itu sendiri, yaitu bahasa Arab. Bahasa Arab itu tidak terlepas dengan namanya itu adalah ilmu i'rab. Maka oleh kerana itu, jikalau ingin memahami Al-Quran atau mengungkap makna yang dimaksud di dalam Al-Quran tersebut, maka kita itu harus menguasai ilmu i'rab ini. Dan dengan ilmu i'rab ini kita akan menguasai ilmu bahasa Arab. Dan dengan bahasa Arab itu kita bisa mengungkap makna yang mau diungkap atau yang dituju oleh autornya, yaitu Allah SWT. Yang mana dan juga mufassir yang tidak menguasai ilmu i'rab ini, maka dikeragui pemahamannya terhadap Al-Quran ini. Selanjutnya yaitu metode i'rab. Metode i'rab ini ada 4, yaitu tafsili, maudu'i, ijmali, tahsili. Tafsili ini ialah metode i'rab Al-Quran ini secara rinci dan dalam. Dan dijelaskan secara rinci mengenai i'rab. Dan yang selanjutnya yaitu metode maudu'i, yaitu penjelasan mengenai i'rab ini secara tematik, yaitu berdasarkan tema-temanya. Dan selanjutnya yaitu metode ijmali, yaitu metode ini ialah menjelaskan i'rab Al-Quran ini secara global atau secara ringkas saja. Selanjutnya yaitu syarat dan adab dari mu'arib atau peng-i'rab. Yang pertama ialah syarat dawabit al-mu'arib. Yang pertama ialah syaratnya itu adalah dawabit al-ma'na, yaitu ialah mu'arib ini memahami makna kata yang di'irabkan itu baik dalam
bentuk tunggal, frase atau klausa, dan bisa dia menganggap makna dan i'rab itu menjadi suatu kesatuan yang utuh. Kesesuaian i'rab dengan pemakaiannya dan juga kesesuaian i'rab yang dia paparkan itu, yang dia maksud itu sesuai dengan orang Arab yang pada umumnya. Dan juga i'rab ini memfungsikan hubungan antar makna. Yang selanjutnya yaitu dawabit al-rasam wal qiraah, yang mana aspek ini adalah harus sesuai dengan mushaf Utsmani, yaitu tidak boleh keluar dari ketentuan dari rasam Utsmani ini. Jadi kalau dia keluar dari ketentuan ini maka tertolaklah. Dan selanjutnya yaitu dawabit as-sinaah al-i'rabiyah, yaitu adalah ia harus menjaga kesahihan makna ketika meng-i'rab, seperti menghindari makna-makna yang masih samar, yaitu dan mengungkap i'rab itu melalui jalur yang kuat yang diakui oleh para ulama, yaitu mengutamakan sisi yang bisa dikaji secara zahir dan meninggalkan yang takwil, dan harus mengutamakan yang mengkaji di secara zahir itu daripada mengutamakan takwil itu sebelum benar-benar dibutuhkan yang pembahasan mengenai takwil. Selanjutnya yaitu adab dari seorang mu'arib. Yang pertama ialah adab ilmiah wal fikriyah, yang di dalamnya itu terdapat dia harus menguasai ilmu bahasa Arab dan seluruh aspek-aspek ilmu alatnya, memiliki wawasan yang luas tentang ilmu Al-Quran yang diimplementasikan kepada berhati-hati terhadap lahan, yaitu penyakit cacat atau kesalahan terhadap bacaan yang mutawatir. Yang selanjutnya itu menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang pokok atau yang inti yang harus ada. Yang selanjutnya itu menjelaskan pada tulisannya itu jalur qiraahnya itu melalui jalur qiraah yang diakui oleh para ulama, yang disepakati oleh para ulama. Yang selanjutnya yaitu ayat-ayat yang diirabkan itu, dia sebelum mengirabkan itu dia mempunyai kecakapan atau wawasan yang luas dalam mengistinbatkan makna Al-Quran tersebut melalui jalur nahwu atau i'rab Al-Quran ini. Dan dia juga harus menguasai perihal sebab perbedaan antar sesama orang yang i'rab atau mu'arib, yang mana perbedaan tersebut terjadi karena kemukjizatan uslub Al-Quran, yang mana terjadinya ada simak, kias, dan istishab. Dan juga terjadi perbedaan intelektualitas dan perbedaan guru dan perbedaan bahasa di antara para ulama tersebut. Atau selanjutnya yaitu adab talaki wa takril al-ahkam, yaitu bahwasanya mu'arib itu harus amanah terhadap ilmunya dan memiliki sifat tawadu' yang menuntut ilmu itu harus kepada yang ahlinya. Selanjutnya itu dia harus memiliki perhitungan yang cermat dan yang tajam, dan analisisnya tajam terhadap apa yang mau diirabkannya itu. Dan argumentasinya itu harus kuat dan sistematis dalam menjelaskan pendapat dia mengenai i'rab tersebut. Yang selanjutnya yaitu adab uslubiyah mustalahiyah, yaitu menggunakan uslub yang jelas dan menghindari pemaksaan mengambil mustalah yang tidak layak, dan mengambil mustalah yang familiar atau yang sahih menurut para mu'arib atau para orang pengirab. Selanjutnya yaitu pembagian i'rab. Pertama-tama, i'rab itu isim-isim yang harus dibaca rafa atau yang disebut dengan marfu'. Ada beberapa tempatnya yaitu fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, isim kana dan saudaranya, khabar inna dan saudaranya, dan terakhir yaitu tawabi', yaitu isim-isim yang yang hukumnya itu mengikut kepada i'rab kalimat yang sebelumnya, yaitu na'at, ma'tuf, taukid, dan badal. Selanjutnya yaitu
isim-isim yang dinasabkan yaitu mansub, tempatnya yaitu ialah maf'ul bih, maf'ul mutlak, maf'ul li ajli, maf'ul fih, maf'ul ma'ah, hal, tamyiz, munada, musanna, isim inna dan saudaranya, khabar khanna dan saudaranya, ismul la nafiyatil jins, yang terakhir ialah tawabi'. Yang selanjutnya yaitu isim-isim yang harus dibaca khafad atau jar, yaitu majrur. Yang pertama adalah tempatnya ialah isim yang dimasuki oleh huruf-huruf jar, yaitu ba dan yang huruf-huruf lainnya. Yang selanjutnya yaitu isim yang menempati tempat mudhafun ilaih. Yang terakhir yaitu tawabi'. Tanda-tanda dari i'rab, alamatul i'rab. Yang pertama ialah tanda-tanda dari rafa', yaitu ada dhammah yang mempunyai tempat dari isim mufrad, fi'il mudhari' yang akhirnya tidak dimasuki oleh sesuatu pun. Dan selanjutnya jamak muannas salim, yang terakhir jamak taksir. Waw mempunyai tempat di jamak muzakkar salim dan isim yang 5. Yang ketiga adalah alif yang mempunyai tempat isim musanna. Yang keempat nun mempunyai tempat fi'il yang 5. Selanjutnya yaitu alamatun nasab. Alamatun nasab, tanda-tandanya itu ialah fathah, alif, ya, kasrah, hazaf nun. Fathah mempunyai tempat isim mufrad, fi'il mudhari' yang akhirnya tidak dimasuki oleh sesuatu pun. Yang selanjutnya itu jamak taksir. Alif mempunyai tempat yaitu isim yang 5. Ya mempunyai tempat isim musanna, jamak muzakkar salim. Kasrah mempunyai tempat jamak muannas salim. Hazaf nun mempunyai tempat fi'il yang 5. Yang ketiga tanda-tanda dari khafad atau jar, yaitu yang pertama tandanya itu adalah kasrah, ya, fathah. Kasrah ini mempunyai tempat isim mufrad munsharif, jamak taksir munsharif, jamak muannas salim. Yang kedua, ya mempunyai tempat dari isim musanna, jamak muzakkar salim dan isim yang 5. Yang ketiga adalah fathah yang mempunyai tempat dari yaitu isim yang tidak dimunsharifkan. Yang keempat tanda-tanda jazam. Yang pertama sukun, hazaf huruf illat, hazaf nun. Sukun ini mempunyai tempat yaitu fi'il mudhari' yang sahih akhirnya dan tidak dimasuki akhirnya oleh sesuatu pun. Yang kedua hazaf huruf illat mempunyai tempat yaitu fi'il mudhari' yang mu'tal akhir dan tidak dimasuki akhirnya oleh sesuatu pun. Yang ketiga hazaf nun mempunyai tempat fi'il yang 5. Mungkin sekian pada video kali ini. Jikalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.